Bantuan memang telah mengalir ke posko-posko pengungsian, namun sejumlah pengungsi keluhkan distribusi yang kurang merata. Di Posko Ngantang Kabupaten Malang, pengungsi juga sempat dibuat bingung dengan kesimpang siuran kabar mengenai orang hilang. Pengungsi di Balai Desa Tawang Wates Kediri mengeluhkan pembagian selimut tidak merata. Selimut jadi benda penting karena di tempat ini sejumlah orang harus tidur di teras Balai Desa. Kebutuhan lain yang juga belum cukup diantaranya susu dan air bersih. Bagian susu? Enggak. Nggak ada pembagian susu? Ada. Nah, terus? Ada, tapi enggak kebagian. Yang depan, yang kebagian. Yang belakang enggak kebagian. Kenapa kok begitu, Mbak? Enggak tahu. Pemerintah setempat mengakui distribusi sejumlah bantuan memang tak cukup atau kurang merata. Hal ini kerap memicu konflik antar pengungsi atau antar pengungsi dengan aparat desa. Kalau memang itu tidak rata, sebaiknya jangan dibagikan. Kasihan yang belum dapat. Ya. Sementara di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, suplai bantuan mengalir deras. Terutama bahan pangan seperti air mineral, mie instan, minyak goreng, dan beras. Jumat petang sempat beredar kabar 23 dari area ini hilang. Melalui PMI Kabupaten Malang, pemerintah setempat menampik kesimpang siuran. Secara umum, bantuan untuk pengungsi erupsi Kelut telah tercukupi. Kekurangan mencakup kebutuhan susu balita dan kebutuhan lansia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan untuk mengetahui kondisi seputar erupsi Kelut, sudah ada Mustika Muhammad di sambungan telepon kami. Ya, selamat pagi Mustika. Selamat pagi Arni dan Zen. Ya, bagaimana dengan situasi terkini Gunung Kelut? Apa rencana penanganan bencana untuk hari ini? Sejak tadi malam, aktivitas Gunung Kelut memang sama dengan kemarin, masih belum bisa dipantau. Karena semua peralatan untuk merekam jejak aktivitas vulkanik Gunung Kelut sampai sekarang ini berada di pos pantau di radius 7 km. Sementara petugas PVMBG sendiri sejak Gunung Kelut pada hari Kamis malam hingga Jumat dini hari kemarin meletus, mereka berada di tempat Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang ada di Kota Kediri. Jadi sampai sekarang ini masih belum bisa diketahui bagaimana aktivitas Gunung Kelut, apakah ada peningkatan atau penurunan pasca erupsi pada hari Kamis malam. Namun sempat beredar informasi pada Jumat sore kemarin, muncul bahwa Gunung Kelut meletus. Waktu kami mengonfirmasikan dengan Hendrasto, Kepala PVMBG, Hendrasto menegaskan bahwa tidak ada informasi bahwa Gunung Kelut meletus. Memang sempat terlihat asap putih keabu-abuan muncul dari Gunung Kelut, tapi itu bukan berarti, ditegaskan oleh Hendrasto, bukan berarti bahwa Gunung Kelut meletus. Sementara untuk penanganan korban, sejak kemarin sudah diberikan bantuan-bantuan ke seluruh para korban atau warga yang menjadi yang terkena dampak letusan, diantaranya bantuan logistik berupa makanan, dan tadi malam juga sudah diberikan bantuan berupa peralatan alat tidur seperti selimut dan lainnya, lalu kebutuhan untuk balita-balita. Hanya saja bantuan-bantuan itu masih belum merata, sehingga masih ada aksi saling berebut di antara para pengungsi untuk mendapatkan bantuan. Dan rencananya pagi ini akan ada bantuan kembali kepada para pengungsi, yaitu pembangunan MCK. Karena memang di beberapa lokasi pengungsian, MCK ini sangat terbatas. Para pengungsi diungsikan di balai desa, kemudian di gedung sekolah yang memang memiliki MCK yang hanya 2-3 unit saja, Zen dan Arni. Ya. Ya, terima kasih Mas Mustika atas informasinya. Mustika Muhammad dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan terkait dengan letusan Gunung Kelut ini memang dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan, menghimbau untuk para maskapai penerbangan untuk tidak menghanguskan tiket dari para penumpang yang tidak bisa berangkat menuju Kelut, Kediri, maupun dari Kediri keluar daerah lainnya. Dan ini juga diinformasikan bahwa ternyata banyak sekali keberangkatan yang melalui kereta dan memang penumpang ini melonjak jumlahnya, namun kecepatan dari kereta itu sendiri juga dikurangi untuk menghindari adanya debu abu vulkanik yang masuk ke dalam kereta seperti itu. Betul, antisipasi seperti itu juga harus dilakukan untuk para korban karena dari abu vulkanis tersebut, selain menggunakan masker, abu vulkanis juga berbahaya bagi kesehatan mata maupun kulit.
Iya, Karena butiran debu yang dari abu vulkanik itu bisa masuk ke mata ataupun bisa menimbulkan iritasi bagi kulit kita sendiri. betul sekali, diharapkan untuk berhati-hati.